Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kegiatan pengibasan budaya positif yang dilaksanakan oleh kami CGP yang kami dapat pada program Guru Penggerak. Bapak Ibu, jadi ini adalah bukan pengibasan, lebih ke sharing nantinya Bapak Ibu ya. Jadi kita mendapatkan materi di program Guru Penggerak yaitu tentang budaya positif. Nanti kita sharingkan terkait disiplin positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Bapak Ibu, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu pengertian budaya positif, teori motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol seorang guru dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Jadi kami akan bertiga membawakan materi ini. Yang pertama budaya positif, teori motivasi dan 5 kebutuhan dasar akan saya bawakan sendiri. Kemudian untuk 5 posisi kontrol akan dibawakan oleh Ibu Purni, dan kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi akan dibawakan oleh Ibu Dai. Jadi Bapak Ibu, tiang mohon Bapak Ibu jiwa dan raga semuanya ada di sini. Sebelum kita lanjut ke materi saya yaitu budaya positif dan teori motivasi, saya ingin gini dulu, membangkitkan semangat Bapak Ibu dulu dalam mengikuti pengibasan ini. Jadi Bapak Ibu gini nggak, masih ingat nggak lagu Potong Bebek Angsa? Oke. Jadi grup pertama yang sebelah kiri ini, terus ada grup tengah, ada grup samping. Ya, grup yang di sebelah kiri, saya. Itu mengganti nanti lirik dari Potong Bebek Angsa itu wak 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 ya, pada Sri Dana ya, sampai Bu yang ini berarti wak 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 wak. Kemudian yang di tengah-tengah, dua tim ini ganti dengan wek 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 wek. Kemudian kalau yang di kanan ganti dengan wak 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 wak. Paham? Tapi saya tidak akan berurutan, saya acak misalnya tim 1, tim 2, tim 3 ya. Makanya harus konsentrasi di mana ingat Potong Bebek Angsa itu di mana liriknya sampai mana berakhir, jangan semua jangan semua liriknya seperti itu. Paham? Oke, kita coba dulu. Oke, nah. Tim 2. Tim 3. Baru semangat. Sekarang mengetes konsentrasi. Silakan jawab bersama-sama Bapak Ibu. Dulunya adalah sebutkan warna tulisan dengan cepat. 1, 2, 3. Sebutkan tulisan. Berikutnya. Melatih konsentrasi, jadi karena LCD-nya sudah agak tua, jadi warnanya juga berbeda ya. Ya, jadi nah itulah tadi ice breaking yang kita lakukan. Jadi sepenuhnya jiwa dan raga Bapak Ibu sudah ada di ruangan ini. Saya bisa mulai. Jadi yang pertama itu tentang pemikiran KHD.
KHD siapa Bapak Ibu? Ya, belajar belantara. Jadi banyak filosofi KHD seperti yang sudah kita pelajari pada workshop-workshop sebelumnya. Nah, ini yang saya penggal dari pemikiran KHD, yaitu di mana pendidikan itu ibarat ladang Bapak Ibu. Ternyata ibarat ladang Bapak Ibu, di mana guru itu adalah petaninya, kemudian ladang itu adalah sekolahnya, tumbuhan-tumbuhan itu ibaratnya adalah siswanya. Nah, kalau kita membayangkan ladang itu seperti ini, nah, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Lihat ladangnya, buahnya banyak. Nah, seperti itu, ya tentunya di sana pasti lingkungannya positif, kan gitu? Lingkungannya positif. Kalau kita ibaratkan, kita asumsikan ke sekolah yang kita impikan. Nah, mungkin seperti ini. Sekolahnya indah, anak-anaknya yang rajin, anak-anaknya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sopan, ramah dan sebagainya. Jadi di lingkungan sekolah itu adalah terjadi lingkungan positif. Ya, seperti itu. Nah, kemana arah kita sekarang? Nah, jadi yang pertama, sebelum saya ke budaya positifnya atau disiplin positifnya, ini ada miskonsepsi tentang kontrol, bukan teori tentang kontrol. Jadi pernah nggak kalian yang Bapak Ibu misalkan pembina OSIS nih, saya bisa mengontrol anak-anak. Pernah berpikiran begitu karena merasa bahwa guru itu bisa mengontrol siswa? Pernah? Pasti pernah. Kalau ini pembina OSIS terutama, saya bisa mengontrol anak ini, pasti ada keyakinan seperti itu. Dan ternyata itu tidak bisa. Itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat untuk penguatan karakter. Misalkan, oh gitu nak, lanjutkan itu nak, itu baik buat kalian. Ternyata apa yang kita terus katakan kepada anak itu ternyata belum tentu bisa menguatkan karakter. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Misalkan anak-anak sudah mencoreng nama sekolah, membuat dia merasa bersalah. Apakah dia, ya memang dia mau memperbaiki perilakunya saat itu, tetapi bukan dari kesadaran diri sendiri. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Jadi antara guru dan murid, jangan nanti Bapak Ibu punya harapan bahwa saya bisa memaksa murid nih, harus ngumpul tugas, itu nggak boleh. Nah, itu adalah miskonsepsi tentang kontrol. Berikutnya, nah gimana stimulus respon kita, mindset kita sebelumnya, bahwa realitas kita sama, kan gitu mindset kita. Seharusnya dia datang pagi gitu, tapi kebutuhan kita berbeda. Ya, mungkin saja dia harus mengurus orang tuanya terlebih dahulu, itu yang harus kita pahami. Jadi kebutuhan kita itu ternyata teori kontrol mengatakan bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini mungkin sama dengan nomor 1. Yang nomor 3, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita itu tidak bisa sama sekali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol kita sendiri adalah kita sendiri gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini. Jadi harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi model berpikir menang atau kalah. Jadi sekarang model berpikirnya menang terus menang gitu. Jadi sedikit afirmasi darinya. Nah, itulah bagaimana kita merubah, itu namanya stimulus respon. Bagaimana kita mengubah itu menjadi sebuah teori kontrol gitu. Nah, baru kemudian kita masuk pada apa itu disiplin. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa mengungkapkan apa itu disiplin? Disiplin itu apa? Apakah disiplin itu sebuah kepatuhan, taat terhadap peraturan, komitmen? Ya, jadi perhatikan, kalau disiplin itu adalah kepatuhan pada peraturan ternyata salah. Ya, yang disiplin yang dimaksud di sini kaitannya dengan budaya sipil adalah disiplin diri atau self disiplin. Ya, jadi tidak hanya kepatuhan pada aturan,
Kemudian ada yang mengatakan bahwa PNS itu sedang menjalani disiplin PNS. Berarti dia kena apa? Kena hukuman. Ternyata itu juga salah. Nah, ternyata disiplin yang dimaksud itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan-kebajikan yang diakui oleh seluruh manusia. Itu. Nah, seperti apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, yang pertama, oleh semua dimensi profil pelajar Pancasila adalah nilai kebajikan universal. Ya, mulai dari berketuhanan, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global dan yang lainnya. Termasuk kalau saya tanya sekarang, Bapak Ibu, kenapa yang dekat terutama Pak Agung Pance yang dari Kediri, kenapa Pak Agung Pance yang begitu dekatnya ke sekolah, kenapa ke sekolah memakai helm Pak Agung? Ya, berarti ini artinya Pak Agung sudah meyakini, punya kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu apa? Iya, keselamatan. Jadi Pak Agung tidak takut bahwa nanti ditilang oleh polisi dan sebagainya. Jadi Pak Agung sudah mempunyai kesadaran diri. Itulah yang disebut dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi dia sudah punya kesadaran akan keselamatan kalau berkendara motor seperti itu. Nah, kemudian ini banyaknya nilai-nilai kebajikan yang ada, di mana nanti Bapak Ibu arahnya adalah dari peraturan-peraturan yang kita buat, misalkan tidak boleh menggunakan sepatu hitam. Kita akan ubah kalimat peraturan ini yang sifatnya kalimat negatif ini, kita akan ubah menjadi kalimat positif yang akan lebih banyak akan dipelajari bersama Budayu. Kita akan ubah misalkan menggunakan sepatu hitam ke sekolah. Nah, apa tujuannya? Memang ada yang hubungannya sepatu hitam dengan prestasi belajar? Memang tidak ada. Apa nilai kebajikannya Bapak Ibu? Keberagaman mungkin. Ada yang menghargai orang lain, menghargai teman-teman yang tidak bisa membeli sepatu yang berbeda warna. Seperti itu misalkan. Bagaimana kita bisa mengubah itu menjadi kalimat positif, kemudian kita tawarkan kepada anak-anak itu menjadi kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas kalau Bapak Ibu mengajar di kelas. Nah, kemudian aturan-aturan ini, nah itulah nanti kalau memang sudah merupakan keyakinan bersama, menjadilah dia disiplin positif. Disiplin positif ini berkembang di lingkungan sekolah, itu namanya lingkungan positif. Lingkungan positif itulah yang disebut dengan, kalau terus secara kontinu dilaksanakan, itulah yang disebut dengan budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya saya ke ini teori motivasi. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sengaja datang pagi-pagi ke sekolah, ya, untuk menyambut anak-anak di depan. Nah, kira-kira apa motivasi Bapak Ibu untuk mau datang pagi ke sekolah? Padahal ada yang mengurus anak seharusnya, kemudian ada yang mengurus suami seharusnya. Kenapa Bapak Ibu mau berdiri jam 6.30 loh Bapak Ibu? Kenapa? Apakah Bapak Ibu takut ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Ya, oke. Apakah Bapak Ibu ingin mendapat jempol dari keluarga yang cempreng ini di depan? Tidak, ya memang benar. Motivasi. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan menjadi guru teladan atau yang disebut dengan integritas nilai kebajikannya. Ya, jadi memang benar motivasi itu ada 3 secara teori. Yang pertama adalah menghindari hukuman, seperti tadi takut dengan kepala sekolah. Kemudian mendapat pujian atau penghargaan. Kamu bagus, bisa datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri atas nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, itu yang ketiga. Di mana kalau mendapat pujian dan menghindari hukuman ini termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar,
Sedangkan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah masuk motivasi internal. Inilah yang diharapkan ada dalam diri kita sebagai guru, diri kita sebagai murid, diri kita sebagai pegawai atau tenaga administrasi. Ketika itu terjadi antara pegawai, antara guru, antara TU, maka akan tercipta lingkungan positif di sekolah kita. Itu. Nah, setelah teori motivasi ini tentunya Bapak Ibu, segala tindakan kita atau segala tindakan yang dilakukan oleh siswa kita, baik itu berupa kesalahan, baik itu sikap yang baik, tentunya pasti memiliki tujuan. Ya, nah inilah yang perlu kita analisis Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita melakukan kesalahan itu pasti ada satu tujuannya, ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Nah, berdasarkan itu menurut William Glasser bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, itu seperti makanan. Ada anak-anak yang sering mengambil makanan temannya. Itu belum berarti dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemungkinan nanti dia ada kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang broken home biasanya dia mencari rasa diterimanya atau rasa kasih sayangnya di sekolah dengan mengganggu teman-temannya. Nah, kemudian kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang keempat penguasaan atau penguatan. Untuk lebih memahami 5 kebutuhan dasar ini, saya punya kasus real di kelas saya sebagai wali kelas 12A1. Bapak Ibu mungkin kenal Dava di 12A1. Nah, Dava ini sering bermain botol di dalam kelas. Ya, sehingga sering terkena atau mengganggu teman-teman lainnya. Ketika teman-teman lainnya itu terkena botol yang dilemparkan oleh Dava, dia tertawa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi oleh Dava? Yang mana? Yang mana yang ingin dipenuhi oleh Dava? Pak Yoga, mungkin apa Pak Yoga? Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bisa jadi karena Dava mungkin dia perlu perhatian teman-temannya, sehingga dia perlu mengganggu teman-temannya, sehingga dia mendapatkan hey Dava gitu aja, udah dapat perhatian, itu namanya. Nah, kemudian yang lain, mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain? Apa? Bapak lain gini. Nah, ternyata ada Bapak Ibu, mungkin guru BK yang bisa menganalisis ini kebutuhan dasar ya. Bu Putu? Anaknya kreatif di bidang pandai temannya. Berarti memang anaknya kreatif. Berarti dari 5 kebutuhan dasar itu kira-kira yang mana yang ini? Mungkin bisa jadi dia memperoleh kesenangan dari dia kan tertawa nih. Berarti dia senang dong ketika temannya kena. Iya, dia senang. Nah, mungkin itu. Dan memang kemarin saya sudah menyelesaikan masalah itu, dan memang jawaban dari Dava adalah saya senang aja Bu gitu. Berarti dia mencari kesenangan dengan melempar botol-botol itu gitu. Nah, termasuk juga mungkin kalau menurut saya Pak Yoga juga benar sekali, kasih sayang. Dia mau diterima oleh teman-teman. Mungkin teman-temannya nggak terlalu merhatikan dia, sehingga dia mengganggu lah. Akhirnya dia Dava gini. Oh, ternyata dia merasa diperhatikan seperti itu. Nah, kemudian kasus 2, yaitu anak kita Aditya. Nah, Bapak Ibu kenal Aditya yang kalau dikasih menggegerkan di depan dia sangat antusias sekali. Kemudian kalau belajar di kelas bagaimana Bapak Ibu? Ya, kadang dia bermain HP, kadang dia tidak memperhatikan. Nah, ternyata kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Adit sehingga berbuat seperti itu? Pengakuan. Benar sekali Pak Gong. Jadi karena saya sudah juga melakukan restitusi terhadap ini, benar Adit ini perlu pengakuan. Sebenarnya Adit ini anak yang cerdas Bapak Ibu.
saya di kelas menerapkan, sekalian saya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu untuk kasus anak Adit ini. Saya menjadikan Adit ini ketua kelompok. Nah, ketua kelompok, dia memimpin diskusi. Akhirnya diskusi itu berjalan dengan baik. Kemudian pada saat presentasi dia juga selaku moderator. Dan hasilnya luar biasa, lebih bagus dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu jadi kita memberikan pengakuan, memberikan penghargaan kepada Adit yang sebelumnya mungkin bakatnya dia terkenal. Ngapain saya ngelakuin jugaan? Guru-guru tidak memberikan saya apresiasi seperti itu. Nah, saya sekarang memberikan dia, Adit, pas kamu bisa memimpin diskusi ini, silakan pimpin diskusi ini. Kebetulan saya melakukan Canva kolaborasi namanya waktu itu, diskusinya dengan Canva. Adit buat dulu link Canva-nya, silakan sebar di teman-temannya, dan perfect sekali hasilnya dari diskusinya Adit ini. Dan hasil Canva-nya juga luar biasa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, jadi intinya dalam menyelesaikan permasalahan anak, jadi kita harus telusuri dulu kebutuhan apa yang memang ingin dia penuhi sehingga melakukan tujuan tersebut, seperti itu. Jadi kita akan lebih mudah menggiring. Nah, nanti setelah itu akan dibahas lebih banyak oleh Bu Dayu, yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin kita bisa dengan segitiga restitusi nanti menjawabnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, atau mungkin dari guru BK dulu, ada nggak kira-kira persoalan yang belum benar-benar terselesaikan? Mari kita analisis bersama. Apa kira-kira kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Bu ngerti kemarin kayaknya saya mendengar percakapan dengan Ibu Wali. Gimana? Coba Bu Dek disampaikan dulu permasalahannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada Bu Erna. Di sini saya memiliki satu masalah yang unik ya dari kelas kita, anak kita kelas 10-1. Itu kebetulan namanya adalah Meiji ya, panggilannya Yuji gitu di kelas. Terus anak ini ya memang dari kebutuhan dasar kayak dia memang memiliki beberapa keinginan gitu ya, kebutuhan yang mesti harus dia agar bisa diterima di lingkungannya. Anak ini berbohong gitu ya, menyebar informasi tentang keluarga gitu ya. Dia info di grup kelas bahwa dia tuh katanya dibuang sama orang tua gitu. Nah, di situ dia pulang sekolah jam 4, jam 5 itu dia ke Batu Bulan ikut sama orang tuanya. Lagi dia bilang ikut sama orang tua untuk kerja bangunan katanya sampai subuh gitu. Terus pas saya panggil juga anak itu mengaku bahwa dia mengalami gangguan kesehatan, yaitu angin duduk dan ada sakit jantung gitu ya. Nah, setelah saya juga dan teman-temannya menelusuri itu, ternyata anak itu apa yang dia ceritakan dan katakan itu adalah tidak benar keadaannya. Sampai saya juga sudah menghubungi orang tua baru kemarin. Artinya saya ingin tahu kebenaran penyakit yang dialami anak tersebut, apakah benar dia mengalami sakit salah duduk itu. Kalau dia duduknya nggak benar, mereka langsung kadang sesek, dia jantungnya berdebar gitu sih. Kalau dia ngobrol itu ngobrolnya itu meyakinkan sekali gitu. Terus kata ibunya itu, wah nggak benar ibu gitu. Saya juga bingung, ada sakit jantung ibu ya. Wah, apalagi sakit jantung, paling anak saya itu batuk pilek panas gitu aja ibu gitu. Nah, terus juga dari apa yang dia ceritakan di kelas, anak-anak kelas 10-1 sampai menggalang donasi untuk ini anak tersebut karena kasihan mendengar cerita hidupnya yang sedemikian rupa. Nah, itulah cerita sedikit mengenai kasus kita yang sedang saya dan wali kelas berikan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan pada ibu mereka. Baik
Bapak Ibu, itulah tadi permasalahan yang dihadapi BK saat ini, di mana ada seorang anak yang mengaku dibuang oleh orang tuanya, kemudian mengaku sakit keras sampai-sampai temannya percaya, dan ibu guru BK juga percaya keadaan tersebut mulanya. Nah, dan akhirnya sampai menggalang donasi untuk dia gitu. Nah, ternyata kalau kita analisis Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak di 10.1 ini? Yang mana? Kasih sayang, pengakuan. Oke. Jadi baik, kalau dari segi ini mungkin dia dibilang dibuang, dia merasa dibuang, mungkin itu yang pertama, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima gitu. Nah, sampai akhirnya teman-teman menggalang donasi, ternyata dia juga berbohong ya, bahwa dia bilang dia kerja, kemudian dia bilang sakit jantung, kemudian sakit yang lain itu kan mencari perhatian. Nah, berarti di sana lebih tepatnya ke kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana, boleh juga nanti dianalisis lebih lanjut, apakah ada mungkin dia orang pintar, ternyata dia orang pintar yang tidak diperhatikan oleh guru-guru sehingga dia berbuat-buat alasan saja, mungkin ditelusuri lebih lanjut. Nah, kalau itu nanti terjadi berarti penguasaan atau pengakuan gitu. Kalau anak-anak kecil biasanya minta makanan kepada teman-temannya itu, belum berarti dia memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup Bapak Ibu. Kita tahu zaman sekarang nggak ada yang kelaparan kan Bapak Ibu. Nah, jadi kemungkinan dia ada itu rasa diterima dan kasih sayang, kemudian kesenangan gitu. Terus anak-anak yang bolos mungkin dia perlu bebas, dia pengen lingkungan belajar yang bebas gitu. Nah, itu jadi dengan menganalisis 5 kebutuhan dasar ini, kita akan lebih mudah menangani anak. Bukan berarti menghukum, bukan berarti menjudge bahwa anak ini nakal dan sebagainya. Kita akan merestitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitasnya, nanti akan dijelaskan oleh Bu Dayu. Kemudian menanyakan keyakinannya, atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, setelah itu baru kita ketemu akan titik temunya. Baik Bapak Ibu, untuk materi saya yaitu teori motivasi dan 5 kebutuhan dasar, sekian dulu. Ada yang ditanyakan kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak, dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bu Purni tentang 5 posisi kontrol. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang 5 atau posisi kontrol seorang guru. Jadi tidak perlu perkenalan lagi ya. Saya Purni Lestari, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tabanan. Nah, sebelum saya membahas posisi kontrol seorang guru, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol seorang guru itu apa? Ada yang mungkin pernah mendengar posisi kontrol seorang guru? Ya, ada yang menjawab sebagai teman. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu? Menghukum. Bu Agung, benar sekali jawabannya ya. Oke. Jadi dari pertanyaan tadi, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang posisi kontrol seorang guru? Jadi posisi kontrol seorang guru itu adalah peran yang Bapak Ibu pilih sebagai seorang guru ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan dengan siswa, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari posisi kontrol itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu ada penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat itu posisi pemantau. Dan yang terakhir itu ada posisi manajer. Nah, di sini bagaimana atau peran Bapak Ibu sebagai seorang guru? Bisa nanti kita lihat dari contoh ya. Nah, saya punya sebuah studi kasus.
Jadi kasus. Bapak Ibu bisa membacanya? Kurang? Bisa dibaca Bapak Ibu? Oke, saya bacakan ya. Ibu Erna di depan ya, guru kimia, itu sedang menjelaskan pelajaran kimia di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa ada seorang murid bernama Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, gitu kata Bu Erna. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku kimianya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, gitu kata Bu Erna. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Erna, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Bu Erna menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Nah, Fajar pun diam membisu. Nah, dari contoh kasus ini, kira-kira posisi yang mana yang dilakukan Bu Erna? Apakah teman, penghukum, pembuat rasa bersalah? Oke, baik. Jadi dari kasus ini mungkin teman-teman ada yang berpikiran penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, gitu ya. Nah, mari kita pertebal bagaimana pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol itu, ya. Nah, yang pertama itu adalah posisi sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu memerankan diri atau berperan sebagai penghukum, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu senang menghardik, senang menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, menyakiti, menyindir. Ada yang seperti itu mungkin? Nah, jadi dia menyakiti anak, menyalahkan anak tanpa mengetahui alasan anak itu, langsung memberikan hukuman. Nah, hukumannya bisa berupa fisik ataupun verbal. Nah, ini contoh bisa disaksikan bagaimana posisi Bapak Ibu guru sebagai seorang penghukum. Jadi Naren terlambat datang ke sekolah. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari sini kita bisa lihat ya peran Bapak Ibu sebagai penghukum, di mana tidak menanyakan alasan siswa kenapa terlambat, tetapi langsung memberikan hukuman dengan nada yang tinggi seperti itu ya. Ada yang mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, mohon
Oke. Nah, dampaknya bagi anak, jadi ini membentuk identitas anak yang gagal. Kenapa? Jadi murid menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau pelajaran, kemudian murid menjadi pemberontak. Seperti itu kalau Bapak Ibu mengambil peran sebagai penghukum. Nah, selanjutnya saya akan ke pembuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya Bapak Ibu guru yang mengambil peran ini suaranya lembut, halus, tetapi menyalahkan anak. Ya, kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan itu ada pada anak dengan membuat guru itu menderita. Nah, berikut ini saya tampilkan bagaimana seorang guru ketika berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan kasus yang sama, naren yang terlambat. Ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, jadi di sini si Naren ini merasa bersalah ya karena sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu guru yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah, bahasanya dapat dilihat halus ya, halus tetapi menyalahkan siswa seperti itu. Nah, jadi pembuat rasa bersalah dampaknya pada murid yaitu membuat murid berasa bersalah dan kadang membuat rendah diri dan menarik diri dari lingkungan karena dia merasa dirinya bersalah, tidak berguna seperti itu. Nah, yang selanjutnya posisi sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengambil posisi ini ya, sebagai teman. Nah, guru yang sebagai teman itu suaranya lemah lembut, kemudian cenderung bercanda gurau dengan siswa untuk menghangatkan suasana, kemudian murid merasa senang, aman, nyaman bersama guru, di mana tercipta identitas yang sukses atau berhasil. Nah, contohnya masih kasus Naren ya, tetapi dengan pendekatan atau posisi teman. Ya, nanti Bapak Ibu tahu bedanya ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya salahnya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Jadi itu sebagai teman. Kata-kata yang digunakan demi ibu, ya demi ibu ya nak. Tenang saja, absen kamu ibu yang bantu. Itu salah satu contohnya ya dari posisi sebagai teman. Nah, untuk posisi sebagai teman ini sudah menimbulkan dampak yang positif bagi siswa, tetapi masih memiliki dampak juga yang negatifnya, di mana anak ini merasa memiliki ketergantungan dengan gurunya. Seperti itu, kemudian murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, karena sudah merasa dibantu oleh gurunya, yaitu sebagai teman. Bisa saya lanjutkan ya? Nah, selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini berpatokan pada aturan dan konsekuensi yang ada. Jadi, seorang guru yang bertugas atau memiliki peran sebagai pemantau, dia suaranya datar, tidak emosional, kemudian tidak bersanda gurau, tidak menggunakan nada yang tinggi. Jadi di sini tercipta identitas yang positif atau berhasil. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi kalau misalkan siswa mendapatkan konsekuensi, guru yang memiliki peran sebagai pemantau akan mengawasi ketika siswa itu mendapatkan konsekuensi, tidak ditinggal. Nah, bagaimana peran seorang guru sebagai pemantau? Mari kita saksikan dengan kasus yang sama, Naren terlambat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, jadi sebagai pemantau, guru tersebut menanyakan aturan sekolah kalau seandainya siswa tersebut melanggar. Nah, berdasarkan aturan tersebut, baru kemudian diberikan konsekuensinya. Bapak Ibu tahu bagaimana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Misal, ada siswa yang terlambat mengikuti pelajaran olahraga, kemudian dihukum untuk menulis kalimat "saya tidak akan terlambat ke sekolah lagi" sebanyak 100 kalimat. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Kalau anak terlambat mengikuti pelajaran olahraga, kemudian disuruh lari keliling lapangan sebanyak 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Jadi gini, kalau anak tersebut mendapatkan pelajaran di olahraga, kemudian dia terlambat dan tidak mengikuti pemanasan, kemudian disuruh lari 2 kali keliling lapangan, itu masih masuk akal tidak? Nah, berarti itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kalau hukuman, dia terlambat datang di pelajaran olahraga, tapi dihukum menulis kalimat, itu termasuk hukuman karena dia tidak ada kaitannya pelajaran itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, posisi pemantau ini memiliki dampak pada murid, di mana murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi dia hitung-hitungan anaknya. Sudah membentuk positif ya, diri yang positif, tetapi masih tidak sepenuhnya juga mandiri. Seperti itu. Nah, di sini posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer ya, dimana untuk posisi guru yang berperan sebagai manajer itu suaranya datar,
tidak emosional, kemudian tidak terlalu ramah dan tidak menggunakan nada yang tinggi. Kemudian tercipta identitas yang positif atau berhasil. Kenapa? Karena di sini guru membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, sekali lagi contoh yang terakhir masih dengan Naren, bagaimana seorang guru memerankan posisinya sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini posisi manajer. Sudah bisa dipahami perbedaan kelima posisi tersebut. Kira-kira Bapak Ibu ingin menjadi posisi yang mana? Seharusnya Bapak Ibu itu bisa menjadi di manajer, ya. Kalaupun belum bisa, minimal jadi pemantau lah ya, minimal. Nah, jadi posisi manajer ini akan membentuk atau berdampak pada murid, yaitu akan berdampak pada murid seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa guru mengajukan beberapa pertanyaan karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri anak tersebut. Nah, sekarang saya memiliki sebuah studi kasus gitu ya. Bapak Ibu tolong disimak. Kasusnya lumayan panjang ya Bapak Ibu, akan saya bacakan, mohon diperhatikan gitu. Jadi di sini ada seorang siswa bernama Deva. Hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau menggunakan sepatu hitam dan kaos atribut sekolah seperti tertera di peraturan sekolah. Tidak menggunakan sepatu hitam ya. Di depan pintu kelas, Bu Dayu memperhatikan sepatunya Deva yang berwarna coklat. Deva berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru, salah menggunakan sepatu. Bu Dayu menanyakan Deva, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Deva menjawab tidak mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Deva tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Mohon maaf Bu Dayu, ini bersikeras pada peraturan yang berlaku. Ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah terlambat. Salah warna sepatu pula. Segera buka sepatumu.
kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, disuruh si Depa ini membuka sepatunya. Jadi anak tidak pakai sepatu ya kan? Nah, kemudian Depa ini minta maaf dan memohon kembali kepada Bu Dayu agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Bu Dayu tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu nggak usah pakai sepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Depa pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Ibu Dayu. Seharian si Depa ini tidak berani keliling sekolah karena malu tidak pakai sepatu. Nah, kira-kira Bu Dayu ini mengambil posisi kontrol yang mana? Sudah jelas sekali ya bahwa di sini Bu Dayu mengambil posisi kontrol penghukum, di mana Bu Dayu tidak mau tahu alasan, menggunakan bahasa yang tinggi, kata-kata yang lumayan membuat anak merasa bersalah, merasa sakit, dan mungkin saja anaknya nanti jadi pendendam seperti itu. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tersebut mungkin Bapak Ibu sudah memahami semuanya, bisa membedakan yang mana yang nanti kira-kira Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu sebagai guru. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana menerapkan posisi kontrol sebagai manajer tersebut akan lebih jelasnya disampaikan oleh teman saya Ibu Dayu, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Dayu. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Tapi tadi saya lihat ada yang nguap-nguap ya. Ada ya. Jadi ya tidak perlulah saya sebutkan, cukup dalam hati saja. Ya, jadi yang akan melanjutkan mengenai materi yang terakhir, yakni mengenai keyakinan dan segitiga restitusi. Jadi sebelum Tiang mulai, karena Tiang tadi bilang ada yang nguap-nguap, ya tidak nguap-nguap lagi, kita beri ice breaking dulu sebentar ya. Mau nggak? Mau? Oke. Kalau Ibu Bapak mau, silahkan dulu berdiri. Mungkin sudah pegel ya, sudah pegel kaki, kemudian punggungnya. Tapi ice breaking ini membutuhkan 2 orang masing-masing ya. Jadi 2 orang silahkan saling berhadapan. Ada yang curang? Kalau ada boleh bertiga. Kebetulan ya pas. Kemudian silahkan Bapak atau Ibu mengambil satu benda, kemudian taruh benda tersebut di tengah-tengah Bapak atau Ibu. Bendanya jangan handphone ya, nanti jatuh, takut rusak, nanti saya yang ganti rugi. Jangan ya. Oke, yang mudah. Oke, ya. Bendanya taruh di meja ya Bu Desi, jangan dipegang. Sabar ya Bu Desi. Oke, sudah ya. Jadi kalau dia menyebutkan 1, berarti itu menjauh tangannya. Jadi tangannya ini, kemudian yang 1 berarti menjauh. 2 mendekat, 3 menangkap. Yang ulangi ya. 1 menjauh, 2 mendekat, 3 menangkap. Jadi
Jadi silakan dulu atur posisi supaya mengambil bendanya itu gampang. Boleh tangan kiri pakai mengambil barang apa ya? Baik, bisa kita mulai? Jangan tegang ya. Oke. 1 2 3. Oke, kita ulangi ya, lagi ya. Ini ibu bapaknya tidak seagresif anak-anak saya di kelas ya. Kalau di kelas itu luar biasa sampai mejanya dipukul. Oke, kita ulangi lagi. 1 2 1 3. Oke, terima kasih. Ini tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih deh Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan sekarang. Apakah pikirannya sudah mulai konsentrasi lagi? Masih ada yang mengantuk? Tidak ya. Oke. Mungkin silahkan ditayangkan Ibu slide-nya. Oh ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas disusun oleh saya sendiri. Jadi kita di sini hanya bersifat sharing saja ya. Jadi tidak ada yang saya lebih tahu, Ibu tidak ada hal seperti itu. Jadi yang hanya menjalankan apa yang sudah saya dapatkan pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan sekarang ini masih dalam kemudian. Nah, pertanyaan semantik. Jadi seperti biasa ya. Jadi keyakinan kita semua sudah tahu, bahkan keyakinan ini sudah diworkshopkan waktu kemarin. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin semua sudah tahu apa itu keyakinan dan segitiga restitusi. Ya, walaupun misalnya ada yang belum sempat mengikuti, jadi sekarang Ibu Bapak bisa mendengarkan apa yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi kita semua punya keyakinan ya. Dengan keyakinan itu kita akan menjadi menjadi pedoman dalam hidup. Nah, coba diperhatikan untuk pertanyaan semantik yang di depan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan apa jawabannya kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu? Demi keselamatan, ya. Nah, jadi semua memiliki keyakinan kalau saya naik sepeda motor, saya harus memakai helm itu demi keselamatan. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Erna. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa? Yaitu untuk kesehatan. Ya, nah itu keyakinan kita sendiri. Jadi keyakinan itu tidak bisa orang lain yang menyuruh kita. Jadi keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Kemudian, nah keyakinan kelas mungkin kemarin karena tidak mengikuti workshop sempat beberapa teman menanyakan bagaimana sih caranya membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Karena tidak mengikuti workshop kemarin. Jadi bisa dilihat di depan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai keyakinan itu adalah hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi itu sudah disinggung oleh Ibu Erna mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu jumlahnya sangat banyak. Ya, salah satunya itu adalah gotong royong, religius, tanggung jawab, disiplin, itu salah satunya. Karena nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak
jumlahnya. Jadi seperti itu dan bersifat universal. Nah, sekarang bagaimana sih pembentukan dari keyakinan kelas itu? Nah, yang pertama, di dalam membuat keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi yang disampaikan, hindari menggunakan kalimat tidak atau jangan atau tidak boleh. Yang positif, ya dihilangkan tidaknya atau jangannya itu dihilangkan. Ganti dengan kalimat positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah tersebut atau di lingkungan di rumah besar. Kemudian semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas itu lewat kegiatan curah pendapat. Sudah ada bayangan nih. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Jadi seperti itu dan bisa juga berubah pada saat periode-periode atau pada saat hari itu juga. Misalnya ada yang perlu ditambah. Misalnya ada siswa yang tidur karena dia di keyakinan kelas itu tidak ada disiplin, jadi bisa ditambahkan dengan disiplin. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu adalah seperti yang sudah dia katakan tadi, itu adalah beriman, bertanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Nah, contoh di dalam sebuah kelas, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, jadi kita harus mensepakati dulu beberapa hal, ya, beberapa hal dengan siswa. Misalnya sambil dengan khusyuk. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi ini adalah pernyataan-pernyataan yang harus atau aturan-aturan yang harus dulu dibuat di kelas sebelum kita mengambil nilai kebajikan. Nah, sekarang bagaimana yang nomor 1 ini kita ubah ke nilai kebajikan. Jadi, nah, misalnya tulisannya dengan khusyuk, berarti nilai kebajikan yang kita ambil itu adalah religius, ya. Kemudian berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya itu adalah disiplin. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas itu tepat waktu, yaitu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab atau bisa juga dengan disiplin, ya sama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kira-kira untuk pembuatan daripada keyakinan kelas, yang yakin Bapak Ibu sudah menerapkan, ya, sudah menerapkan beberapa bulan yang lalu ini, dan setiap kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Tidak hanya keyakinan kelas itu dibentuk oleh wali kelas, tetapi bisa kita membuat keyakinan mapel. Keyakinan mapel itu misalnya kita tiang ekonomi yang membuat keyakinan mapelnya bagaimana, sama seperti tadi. Tujuannya itu adalah supaya kegiatan pembelajaran ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar. Itu kan harapan kita, ya. Walaupun di di prakteknya banyak masih yang mengalami hambatan-hambatan, lupa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sering sekali, ya, sering sudah lupa, belum 3 bulan. Nah, itu sudah lupa mereka. Tapi jangan kita ikut lupa, kita harus terus ingatkan. Kita terus ingatkan dia, anak, misalnya terlambat datang ke kelas karena alasan di WC tersering itu alasannya. Nah, kembalikan ingatannya mengenai keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas yang mana anak langgar. Nah, kita kembalikan seperti itu. Jadi kita itu tidak mencap, langsung kita ngomong keras begitu, sudah tidak sudah tidak
jangan seperti itu lagi, karena ruginya ya di kita, bukan di orang lain. Bisa tensi kita naik dan segala macam, ya. Oke. Bisa lanjut ke segitiga restitusi. Bisa ya? Nah, mungkin ibu, bapak di sini sudah pernah ada yang mendengar mengenai segitiga restitusi. Jangan di apa namanya, diplesetkan. Mungkin sudah ada pernah yang mendengar nih waktu di kegiatan workshop kemarin, sudah ya. Nah, jadi dia ulang kembali ya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini erat sekali kaitannya dengan peran kontrol guru itu yang sebagai manajer. Ya. Kemudian memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi seperti itu. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu? Mengapa? Apa hubungannya dengan pembelajaran sekarang, dengan materi sekarang? Kok apa itu segitiga restitusi? Jadi selain pemaparan atau penjelasan menurut dosen itu, segitiga restitusi itu adalah bisa dikatakan sebagai sebuah tahapan, ya, tahapan atau langkah-langkah di dalam kita menyelesaikan sebuah kasus kepada siswa yang bermasalah. Jadi seperti itu. Jadi menangani siswa tidak langsung ojok-ojok, marahi dan lain sebagainya, tidak. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kita belajar mengenai apa itu segitiga restitusi. Kalau bisa besar, bisa dilihat nih. Ya, jadi bisa dilihat di depan nih mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan nih, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas yang letaknya paling bawah. Ya, yang letaknya paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya dilakukan dengan setiap orang itu kalimatnya berbunyi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kalimat pertama yang yang menandakan bahwa Bapak Ibu itu sedang melakukan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan yang salah ini ditandai dengan kalimat yang biasa kita ucapkan, itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Menanyakan alasan. Mengapa sih anak terlambat? Mengapa anak tidak membuat tugas? Mengapa anak melanggar memakai sepatu putih? Nah itu. Kemudian ada lagi satu cirinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi seperti itu tandanya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Yaitu biasanya kalimatnya itu ditandai dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah itu tandanya kalau menanyakan keyakinan, tahap yang terakhir. Jadi seperti itu. Itu tahapan-tahapan daripada segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, Niki, tolong diingat kata-katanya itu. Yang menceritakan, saya yakin semua Bapak Ibu ini sudah menerapkan itu. Saya yakin. Tanpa kita sadari, ada beberapa guru yang sudah menerapkan hal seperti itu. Tetapi tidak diketahui bahwa dia itu ternyata sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, coba mungkin contoh kasus. Nah,
Galuh tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, kebetulan ini tiang videonya tiang buat sendiri ya. Jadi mohon maaf apabila nanti video tiang itu masih banyak kekurangan karena tiang masih belajar kemarin ya. Nah, silakan ditonton sebentar ya. Silakan masuk. Habina, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini lalu? Baik itu. Ya, kira-kira lalu tahu tidak mengapa sekarang lalu ibu kamu di sini? Kemarin ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa lalu itu sempat laki-laki yang sakit. Kenapa lalu mengenai sama adik? Pakai kulkas sampai yang lalu. Lalu pernah apa lagi sama adik? Oh begitu. Tentu lalu berbuat seperti itu karena ada alasannya bukan? Apa alasan anak buat tindakan seperti itu? Oh begitu. Kalau ibu di posisi yang lalu, ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Karena setiap orang pun tidak suka susah payah membuat kita seperti itu dengan seenaknya mau menyonteknya. Nah, tetapi apakah dari tahu tindakan dari itu adalah berupa kesalahan? Kalau dari tahu itu adalah sebuah kesalahan, berarti keyakinan kelas yang mana lalu melanggar? Saling menghormati. Lalu saling menghormati itu apakah penting untuk kamu? Penting ya. Kalau penting berarti tindakan apa yang akan lalu lakukan supaya masalah ini selesai? Nah, ya itu sangat tepat sekali tindakan dari ya. Semoga adik bisa mengerti dan tidak mengulangi dan orang pun harus bisa lebih sabar. Ya nak ya. Sekarang silakan bantu kembali ya, tetap semangat dan tetap rajin belajar. Ya nak ya. Ya, terima kasih. Kira-kira dari video ini bisa tidak Ibu membayangkan segitiga restitusi itu? Bisa? Bisa, saya yakin bisa. Bisa, ya apalagi itu sudah merupakan kebiasaan yang kita lakukan. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, sedikit yang punya lagi satu kasus. Ya, yoga itu sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Oh maaf, bukan Pak Yoga maksudnya. Ya, nah sekarang yang ingin Bapak Ibu sambil apa ya, relax saja, ya biar gak tegang, mempraktekkan dengan menerapkan segitiga restitusi atas kasus yang tadi itu, yang ini. Berarti saya memerlukan 3 orang ya. 2 orang aja. Ya, yoga kebetulan ya namanya sama dengan siapa ya? Dengan yoga berperan sebagai siswa dan Ibu Putu deh. Ibu Putu sebagai guru BK. Oke Bu? Oke, kira-kira boleh dulu berdiskusi. Teman-teman yang lain mohon diperhatikan ya tahapan-tahapan dalam melakukan restitusi tersebut. Jadi itu harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi yang yakin sudah bisa semua. Ya. Sendiri atau lagi belajar pergi bilangin ini kami apa nyamping ini sering pergi
paling Yoga tahu tujuan ibu memanggil yoga ke luar mereka? Oh iya, sudah tahu Bu. Boleh ibu tahu apa alasan anak sampai anak terlambat datang ke sekolah hari ini? Iya, sebenarnya kan alasan saya dipanggil di sini kan karena saya terlambat. Nah, alasan saya terlambat itu satu karena saya terlambat bangun. Sampai itu juga ada kendala seperti kendaraan saya gunakan untuk sampai ke sekolah. Oh tidak, ya tidak apa-apa nak. Semua tidak pernah mengalami hal seperti itu. Termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Iya Bu, saya minta maaf Bu ya. Tentunya juga ada alasan lain mungkin anak terlambat seperti ini kan? Atau mungkin ada alasan yang lain selain itu kan? Sebenarnya yang menyebabkan saya terlambat selain dari terlambat bangun, ada yang mendasari sebenarnya ini Bu. Saya kemarin malam itu begadang Bu. Saya begadang keseringan nonton ini apa namanya film apa video lucu di sosmed Bu. Saya pergi sosmed. Untuk ke depannya ya yoga. Yoga masih ingat gak dengan keyakinan kita yang sudah kita buat, kita sepakati di sekolah? Ya, masih saya ingat. Kalau begitu, keyakinan yang mana anak yoga rawat? Untuk keyakinan yang saya rawat itu di disiplinnya Bu. Terlambat sampai di sekolah. Bagaimana cara yoga untuk mengatasi masalah itu? Ya mungkin saya akan mengurangi bermain handphone sebelum tidur dan mengusahakan bangun dari pagi. Baik nak, kalau sudah seperti itu ibu sangat mengapresiasi ya untuk mengatasi permasalahan itu sudah bisa ibu terima artinya untuk kedepannya supaya anak lebih mengintensifkan supaya tidak sering terlambat, artinya anak bisa ya seperti menghidupkan alarm mungkin ya. Nah untuk itu tindakan keyakinan selanjutnya ibu dulu sampai kehadiran anak sesuai dengan aturan kesepakatan yang kita sudah sepakati ya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Putu dan Pak Yoga. Jadi itu sudah tahapannya itu sudah tepat ya. Jadi menstabilkan identitas seperti yang di depan itu adalah setiap orang. Nah dengan kalimat seperti itu ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu bukan satu-satunya ya yang pernah melakukan. Artinya kita itu harus menguatkan dia dulu, jangan melemahkan langsung, jangan menunjukkan langsung bahwa kamu itu salah, kamu tidak benar melakukan. Jangan seperti itu. Jadi kita harus meredam istilahnya dulu. Meredam, kalau sudah mulai tenang siswa kita, baru kita mulai ke pokok permasalahan kita, menanyakan mengapa seperti itu, bisa melakukan, bisa terlambat ke kelas, kemudian bisa apa tadi yoga itu masalahnya? Iya, terlambatnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Kemudian baru menanyakan apa yang seharusnya
tidak terlambat. Nah, jadi kita sebagai guru dan siswa juga ya, itu mengambil peran kalau bisa dan seharusnya ya, itu adalah sebagai manajer. Jadi kita mengembalikan, jangan kita memberikan solusi, tetapi kita menanyakan balik kepada dia solusi apa yang akan anak ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya berikan pada kegiatan pagi ini. Terima kasih sekali sudah Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami bertiga. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi oleh Budayu dan beserta video-video yang ditampilkan Budayu dan perwakilan dari rekan-rekan guru semuanya. Baik, tiba saatnya pada kesimpulan kita tentunya praktek yang sudah tadi dilakukan oleh Bu Putu dengan Pak Yoga tentunya kalau menangani anak tidak semudah itu ya. Tetapi apa yang diharapkan dari kita? Konsistensi Bapak Ibu. Kalau misalkan langkah satu tidak berarti tidak berhasil, silahkan teruskan. Yang penting konsisten dan akan menemukan hasil. Jadi kesimpulan yang pertama Bapak Ibu, posisi kita. Tadi Bu Purni mengatakan ya minimal sebagai pemantau lah. Kalau diharapkan guru itu adalah di posisi manajer. Jadi apa yang dilakukan oleh posisi manajer ya tadi seperti segitiga restitusi itu ya. Kemudian yang kedua keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu gampang sebenarnya, dimana tentunya gimana dong sekolah kita nggak ada aturan-aturan dong? Ada aturan-aturan itu. Mari kita jadikan aturan-aturan itu menjadi kalimat positif. Kalimat-kalimat positif itu kita menyarikan namanya, menyarikan menjadi kalimat nilai-nilai kebajikan universal, dan nilai-nilai kebajikan universal ini kita sepakati jadilah sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu gampang sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika peraturan yang ada di sekolah menjadi sebuah keyakinan, itu dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru, baik itu siswa, baik itu tenaga administrasi, maka akan terwujud lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif ini terus dilaksanakan secara konsisten, nah akan terbentuk budaya positif. Nah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan kita bertiga tentang materi budaya positif. Jika ada yang kurang berkenan dari kami bertiga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Sebuah keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu adalah keyakinan kita bersama yang kita percayai dan akan kita terapkan selama 1 tahun ke depan. Karena kita selama 1 tahun ya dalam kelas ini. Nah anak-anak, sebelum itu Ibu ingin bertanya, keyakinan kelas atau keyakinan kelas seperti apa yang kalian mau? Kelas impian kalian itu kelas yang bagaimana? Pembelajarannya tidak membosankan. Ya, pembelajarannya tidak membosankan. Nah, anak-anak Ibu akan membagikan kalian sticky note, gitu ya. Jadi nanti kalian silahkan di dalam kertas ini tuliskan aturan-aturan yang ada di sekolah ini, ya. Kemudian nanti kita bersama-sama cek, analisis apakah sesuai dengan kelas yang kalian pilih. Ya. Silakan. Coba sekarang ditulis di kertas.
kelas itu aturan-aturan sekolah kita atau keinginan kalian, kelas seperti apa yang kalian inginkan, ditulis satu saja, satu peraturan atau kelas yang kalian inginkan. Baik, kalau misalkan anak-anak sudah menuliskan, silakan nanti anak-anak tempelkan di depan ya. Silakan ditempel di sini. Tempel. Sudah selesai bisa ditempel di depan. Baik, silakan tempel di depan anak-anak. Oke anak-anak, kita cek lagi ya dari beberapa aturan-aturan yang sudah kalian tulis. Dari beberapa aturan-aturan yang sudah kalian tuliskan di sini, itu bisa bacakan beberapa aturan yang kalian inginkan. Oke, yang pertama, kelas bersih dan nyaman untuk ditempati dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian saling tolong menolong antar sesama dan saling menghargai. Jaga kebersihan. Tentram. Belajar dengan santai. Pembelajaran yang santai tapi saling menghargai. Kemudian guru yang tidak sinis. Pembelajaran yang seru, guru yang asik. Solid, aman dan tentram. Tidak ribut di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Kelas yang bersih, kemudian tidak ada PR. Kelas yang nyaman, bersih dan tidak kotor. Pelajaran yang menyenangkan dan asik. Nah, di sini ada tidak membeda-bedakan teman, kreatif, sering ada game dan kelas yang bersih dan rapi. Boleh terlambat masuk kelas, tapi ada batas waktu 15 sampai 20 menit. Tidak melempar kertas sembarangan. Kelas yang full dengan jam kosong. Saling menghormati, berbicara bergiliran, menjaga kebersihan. Kerjasama, kenyamanan, dan kreativitas. Aturan kelas. Rambut panjang yang dipermasalahkan. Kelas berisi AC, boleh memakai knalpot racing. Menggunakan jas saat berada di lingkungan kelas dan perbanyak SPP. Kalian mau SPP?
pemalakan uang kas? Ada yang memalak uang kas? Permainan yang seru. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Sekarang kita baca lagi. Boleh makan camilan, permen, serta minum pada saat jam pelajaran, namun harus izin dulu. Kelas yang solid, kelas yang seru, kelas yang tenang, kelas yang kompak dan tidak melempar kertas sembarangan. Kelas yang rajin bayar uang kas. Disiplin, tertib, dan solid. Suasana kelas yang nyaman dan bersih. Yang nyaman dan juga orang yang di kelas ramah-ramah. Tepat waktu dalam sekolah. Adanya ice breaking setiap pembelajaran agar tidak bosan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas supaya kelas bersih. Kemudian kelas yang bersih, rata-rata ini menginginkan kelas yang bersih ya. Kelas yang bersih. Kemudian kelas impian saya adalah memiliki suasana belajar yang nyaman, memiliki teman-teman yang solid, ruang hijau, ada teras, kamar kecil di ruangan kelas untuk memberikan suasana yang menyenangkan. Kelas yang saya inginkan adalah kelas yang bersih, tidak buang sampah di kolong bangku supaya kelas tetap bersih, tidak makan saat jam pelajaran. Oke, ada lagi yang belum saya bacakan? Kelas yang tenang dan damai ya. Nah, dari tadi kita sudah membaca hasil aturan-aturan yang kalian buat. Rata-rata menginginkan kelas yang bagaimana? Nah, di sini ada beberapa yang menuliskan kalimat negatif ya. Tidak ribut dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh buang sampah di kolong bangku. Mari kita rubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang positif. Tidak ribut dalam kelas. Kalimat positifnya kira-kira seperti apa? Menjaga ketertiban. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya menjaga kebersihan. Kemudian tidak membuang sampah. Ya, membuang sampah pada tidak boleh makan kelas. Apa? Tidak boleh makan di kelas. Kalimat positifnya boleh makan, tetapi oke, dari sini kita sudah merubah beberapa kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Nah, kira-kira dari hasil ini keyakinan kelas yang bisa kita buat apa? Dari yang tadi kita baca. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga ketertiban kelas. Oke, di sini Ibu akan tuliskan ya. Menjaga ketertiban. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Ada lagi? Ice breaking, sering ice breaking. Nah, jadi kalau misalkan keyakinan kelas itu adalah apa aturan yang kita yakini bersama dan bisa kita terapkan setiap hari. Nah, kalau ice breaking mungkin guru-guru tidak semua bisa menerapkan itu setiap hari. Nah, tapi kalau yang ini bisa ya, menjaga ketertiban kelas,
tugas, menjaga kebersihan. Kita bawa ke nilai-nilai universal yang ada. Apa lagi selain 1, 2? Oke. Berarti kita kalau misalkan kamu mau makan, kemudian kamu minta izin dengan guru, kamu menghormati guru, ya kan? Nah di situ kita bisa membuat saling menghormati. Kemudian kalau terlambat anak-anak bagaimana? Itu terus disiplin nggak kalau terlambat? Jadi kita bisa buat dari wilayah itu, wilayah universalnya adalah disiplin. Nah, disiplin, karena disiplin itu kan macam-macam ya. Tidak harus yang tadi, bisa aja misalkan disiplin membuat tugas, disiplin datang ke sekolah tepat waktu, disiplin menggunakan pakaian. Dari 4 ini ada lagi kira-kira saling jaga kebersihan, jaga ketertiban, saling menghormati, disiplin. Karena aturan masing-masing disiplin kan. Kira-kira 4 ini diyakini bisa 4 saja. Nah jadi kalau misalkan ada yang bertengkar, punya masalah, kalian ingat kembali keyakinan kelas saling. Ada yang terlambat ke sekolah, tidak menggunakan pakaian sesuai aturan, rambutnya misalkan, sepatu. Saya melanggar ini, disiplin. Bisa ya kita yang ini tempat-tempat ini. Oke, baik. Kalau memang bisa, Ibu akan tuangkan keempat keyakinan yang kalian sudah sepakati dalam sebuah kertas plano. Nanti Ibu minta cap dari. Oke anak-anak, jadi ini sudah Ibu tuangkan keyakinan kelas kita ke dalam sebuah kertas plano. Untuk menyepakati ini, mari kita cap bersama ya kertas ini. Kemudian nanti untuk tampilan yang lebih bagus, kita bisa tuangkan ini ke dalam poster. Nanti kita buatkan desainnya di Canva, karena biar tampilannya lebih menarik. Ya, kalau seperti ini mungkin tampilannya kurang. Baiklah anak-anak, silakan nanti satu orang ke depan, giliran ya kita cap dengan silakan mulai dari tolong dibantu 2 orang untuk memegang ini, kemudian siapa lainnya cap ya. Silakan ya.
Sudah semua ya? Jadi dari cap ini sudah merupakan bukti bahwa kalian meyakini keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dan kita bersama wajib meyakini dan menjalankan ini. Oke anak-anak? Siap ya? Ya. Baik, terima kasih. Nanti untuk keyakinan kelas ini kita akan buatkan poster yang lebih menarik lagi dan nanti kita tempel di depan. Oke, terima kasih. Seorang murid bernama Yegar melakukan bullying terhadap teman sekelasnya Rina dengan menyebarkan rumor tidak benar di sosial media. Adapun langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ibu mendapatkan laporan dari ketua kelas kamu bahwa kamu itu menyebarkan rumor tentang Rina di sosial media. Kita perlu menyampaikan rumor tersebut. Kenapa kita bisa melakukan hal seperti itu? Jujur aja Bu, saya sebenarnya sama Rina. Jadi kamu juga ingin perhatian dari guru ya, sebagai guru ya. Jadi menyebarkan rumor itu adalah hal yang benar. Tapi sangat menyakitkan dalam jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sedang kamu langgar dan sudah jadi gimana? Saling menghormati. Saling menghormati. Menurut kamu saling menghormati itu penting kan? Penting banget. Sudah. Berharap kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang kita perlu memastikan bahwa kamu memahami bahwa saling menghormati itu adalah penting. Bagaimana kalau misalkan kamu ikut dalam kegiatan yang berkaitan dengan baik ya, gimana sudah pelong rasanya enggak baik ya, sebentar anak pengen kembali ke kelas biasanya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yegar Saduta dari kelas 11 B2. Saya hari ini senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi di sini saya juga belajar setelah berdiskusi dengan Bu Guru. Sekarang saya sadar ternyata menghormati itu sangat penting. Kasus 2. Arya merusak meja di ruang kelas dengan mencoret-coret permukaannya menggunakan spidol permanen. Adapun langkah penyelesaian kasus Arya adalah sebagai berikut. Tadi mendapatkan laporan dari ketua kelas, katanya kamu itu mencoret-coret meja yang ada di kelas itu. Lalu mau tahu kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, sebenarnya sih saya sudah muak dengan posisi apa-apa semuanya murahan semua. Saya jadinya bosan. Kamu bosan ya? Ya. Apa kamu tahu bahwa tindakan merusak itu tidak baik? Itu merugikan sekolah kita. Kemudian kamu tahu tidak bahwa tindakan mencoret-coret itu dapat mempengaruhi teman-teman yang lain? Kamu merasa bersalah? Ya, saya merasa bersalah. Ibu mengerti perasaan kamu ketika kamu mencoret-coret meja itu. Dari keyakinan kelas kamu kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang kira-kira kamu langgar? Saya melanggar keyakinan merusak fasilitas. Merusak fasilitas. Menurut kamu menjaga fasilitas sekolah itu penting tidak? Mungkin ya. Nah, sekarang bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya berjanji tidak akan merusak fasilitas sekolah. Tidak akan merusak fasilitas sekolah. Selain itu apa yang akan kamu lakukan? Saya berjanji akan membersihkan meja-meja yang saya coret. Membersihkan meja
Nah, ini selain membantu dalam rawat fasilitas, bagaimana kalau kamu menjaga fasilitas ini sambil berinteraksi? Terima kasih. Bagaimana juga sudah bagaimana Arya? Apakah sudah mudah? Kamu sudah melakukan kesehatan ini? Ya, saya lumayan juga. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Madyaran Arendra, kelas 11 S1. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bu Purni karena dia telah mengajak saya tentang berdiskusi masalah saya. Dan saya sangat berterima kasih atas nasihat-nasihat dari Bu Purni. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi.